Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali saya hadir menemani Anda untuk mendengarkan rekaman pertanyaan pilihan di acara pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran pada masa kepemimpinan Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Nah, dalam video kali ini kita akan mendengarkan pertanyaan salah satu jamaah MTA yang berasal dari Kalimantan. Ceritanya, beliau ini masih agak bingung karena sebelumnya ditanya oleh tetangganya yang beragama Kristen. Ada 3 hal yang ditanyakan oleh orang Kristen ini, antara lain pertama adalah kenapa daging babi diharamkan bagi umat muslim. Lalu yang kedua adalah kenapa umat muslim laki-laki harus disunat atau dikhitan. Yang ketiga adalah tentang kematian. Jika orang yang dikubur itu dihidupkan kembali untuk ditanya malaikat, kenapa manusia yang hidup tidak bisa mendengarkan? Kemudian ketika manusia setelah hari kiamat dibangkitkan kembali, apakah dalam keadaan utuh? Nah, 3 pertanyaan ini diajukan di acara Jihad Pagi MTA. Lalu apa pendapat dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino? Mari kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Bapak Ustadz, perkenalkan saya Muhammad Husin Fauzi dari Kalimantan Barat, Pontianak. Ya. Saya pribadi kerjanya di Kementerian Agama Kota Madia Pontianak. Nabil. Yang saya tanyakan, Ya. saya pernah ada suatu acara kegiatan, yaitu dialog dengan seorang pendeta Kristen. Jadi saya jawabnya ya hanya semampu ilmu saya. Saya minta tolong nanti minta Ustadz yang memaparkannya atau menjawabnya. Di antara pertanyaannya, Anda seorang muslim, Anda betul-betul mengharamkan, tidak membolehkan daging babi dimakan. Ya, dengan kata lain dosa besar. Anda memakannya dosa kepada Tuhan Anda. Tolong Anda paparkan secara dalil akal atau secara akli. Lalu kata saya, ini menurut saya, kata saya bercontoh aja waktu itu. Contohnya sepiring nasi. Di dalam sepiring nasi itu saya bilang, Anda semua bisa makan. Lauk, tempe, tahu, nasi, dan lain-lain. Cuman piringnya aja yang tidak Anda makan, saya bilang. Tiba-tiba, saya bilang, jatuh seekor cecak. Memangnya ente mau makan? Saya bilang, Anda mau makan. Itu yang cecak itulah bangkai yang najis, yang tidak boleh makan. Sedangkan cecak itu kan ciptaan Tuhan, saya bilang. Nah, nanti Ustadz lebih jauh memaparkannya karena dia belum puas waktu itu. Yang kedua, seorang pendeta mengatakan, memberikan persoalan pada saya. Mengapa saudara umat-umat Anda itu disunat? Itu tak perlu disunat. Itu termasuk ciptaan Tuhan juga loh katanya. Yang ujungnya itu. Kok disunat, dibuang-buang? Itu termasuk tidak mensyukuri nikmat Tuhan katanya. Jadi semampu saya hanya bisa contohkan. Kebetulan saya beli pisang dari pasar. Saya bertetangga dengan pendeta itu. Saya bawa pisang 1 sisir itu. Silakan Anda makan pisang, sama-sama kita makannya. Anda duluan atau saya duluan terserah. Ya, saya duluan, enak pisang ini katanya. Silakan. Dengan nama Tuhan itu makan. Kok dikupas kulitnya? Kulitnya itu ciptaan Tuhan dong, bilang. Islam membenarkan, malah mensyukuri semua yang ada di dalam alam semesta ini
ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Tuhan Yesus, saya bilang. Namun saya bilang, tidak semua ciptaan Tuhan itu dimakan, tetapi disyukuri. Itu dia masih kurang puas, Ustadz. Nanti saya ngagak Ustadz saya yang lebih beken, lebih bonafit, pergi ke Solo aja, saya bilang. Yaitu pengajian majelis tafsir Al-Quran. Udah itu pertanyaan yang ketiga, Ustadz. Ini mumpung kami jauh nih, jadi borong sekali 3 pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga, Ustadz. Saya sendiri belum pernah mati suri pun belum pernah, apalagi mati benar-benaran kan. Jadi ini saya betul-betul nggak tahu nih, karena belum mendalami benar-benar tentang Al-Quran dan hadis gitu. Kemungkinan ya Ustadz mungkin nanti lebih menjelaskan tentang seseorang kematian diantarkan oleh saudara-saudaranya yang muslim ke tempat peristirahatan terakhir tuh, lalu dimakamkan. Ini jadi kata orang-orang nih, nanti dia tuh bangun katanya, datang malaikat mungkar wa nangkir. Jadi kawan tuh pernah tanya saya, bangunnya gimana Ustaz ya katanya. Kan saya bangunnya ya gitulah bangunnya. Ya bangunnya ya jelas Allahu alam, Allah yang tahulah, saya bilang. Yang penting kita percaya aja. Udah itu Ustaz, bagaimana di dalam alam kubur itu kok yang bisa dengar itu hanya diperuntukkan bagi jin, yang tidak diperuntukkan bagi jin manusia yang tidak bisa dengar. Mengapa supaya manusia ini lebih takut, sekali-sekali dengarkan aja gitu. Jadi banyak yang bertobat gitu kan. Udah itu Ustaz, nanti di hari Yaumil Qiyamah itu kan semua kuburan-kuburan umat Islam, umat Muslim itu termasuk orang-orang kafir itu kan seperti ya dihamburkan seperti ya apa? Puing-puing kan yang berserakan. Itu yang dimunculkan. Itu apanya Ustaz? Maksud saya itu apakah yang duluan itu para yang banyak amalnya yang dulu muncul, apakah bentuknya itu seperti utuh manusia yang tadinya punya jenggot ya jenggot, yang tadinya punya kumis ya kumis kan? Apakah utuh seperti semula gitu? Dan itu apakah langsung secara proses itu udah ada dibentangkan yang neraka, yang surga, udah itu masalah timbangan itu apakah di timbangan itu memangnya ditimbang amalnya ya? Apakah dirinya itu yang ditimbang gitu? Ini pertanyaannya ya memang saya tidak tahu gitu kan. Apa ada keterangan di dalam Al-Quran dan hadis? Yang tentunya ya hadis sahih. Ya orang MTA ini kan makanya hadis sahih, tidak laku hadis dhaif itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mengenai dialog dengan orang beragama lain. Sebetulnya kalau dialog dengan orang beragama lain yang dibicarakan tentang agama, itu jangan akal kita jalan, jangan hanya akalnya. Ya dah, kita kembali kepada tuntunan agama itu sendiri. Mengapa ditanya, mengapa orang Islam mengharamkan babi? Mengapa orang Islam tidak mau makan babi? Kenapa? Jawabnya mudah tentunya. Karena Allah mengharamkan, dah titik. Karena Allah mengharamkan. Lah orang yang beragama, orang Islam itu wajib taat. Apa yang diharamkan oleh Allah dijauhi, apa yang diperintahkan Allah dikerjakan. Sedang daging babi itu Allah mengharamkannya. Ya sudah kita jauhi. Mengapa orang Islam tidak mau makan babi? Karena Allah mengharamkan. Udah. Ya. Mengapa orang Islam harus dikhitan? Karena Nabi kita menuntunkan.
Ora kok ciptaan Allah terus dibandingkan dengan pisang. Diuncai ya. Seolah ini apa itu ciptaan Allah mau makan pisang dadak dikupas kulitnya. Nah, kita khitan jangan disamakan dengan pisang. Ya. Bukan itu. Karena apa? Karena Rasulullah menuntunkan seperti itu, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, millata abikum Ibrahim. Jadi mengikuti milah Ibrahim. Sudah. Kalau agama karena melaksanakan perintah menjauhi larangan, sedang daging babi itu dilarang oleh Allah. Adapun hikmahnya apa? Apa sebabnya daging babi dilarang? Tidak usah tahu sebabnya, itu larangan Allah kita tinggal. Kalau orang mencari-cari katanya babi itu ada cacing apa? Pita. Nah, kalau cacing pita nanti direbus sekian ribu derajat kan mati. Kalau cacing pitanya mati apa terjadi halal? Enggak. Jadi apakah ada cacing pitanya, apa ada cacing apanya, terserahlah ada apanya. Yang penting Allah mengharamkan, kita tinggalkan. Nah, itu jawaban yang paling tepat begitu. Jadi orang Islam itu apa yang diperintahkan Allah ya kita lakukan, yang diharamkan ya kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Itu bagi orang yang taat di dalam beragama. Adapun jawaban-jawaban menurut dicari hikmahnya, apa sebab babi diharamkan, mau mencari hikmahnya silakan mencari. Tapi walaupun saya tidak tahu hikmahnya, karena itu Allah melarang, ya sudah kita tinggal. Insya Allah sesuatu yang dilarang oleh Allah itu tidak baik kalau dilakukan. Sebaliknya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah mesti baik untuk dilakukan. Maka kita yakini itu. Nah, kita yang dilarang ya kita tinggalkan, yang diperintahkan kita jalani. Itulah jawaban yang paling tepat itu. Mengapa umat Islam disunat? Sudah saya jawab tadi. Sekarang yang dikubur, kenapa bisa didekat? Jangan kalau itu jangan kena apa. Orang Islam, ya orang yang beriman itu kalau urusan yang gaib banyak diperintah untuk mengimani. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang yang beriman itu orang yang mempercayai adanya yang gaib. Termasuk alam kubur itu alam gaib. Alam gaib itu tidak mungkin akan bisa diketahui selama kita masih di alam rame ini. Maka kalau kita menerangkan masalah gaib sesuai dengan batas-batas yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya saja. Ya, memang dalam hadis Nabi diterangkan orang mati itu kalau sudah Pak ditinggal nanti dimasukkan ke kubur, ditinggal pergi oleh yang melayat itu. Nah, itu ditanya oleh malaikat. Ya, di situ orang yang mati tadi masih dengar suara alasnya kaki orang-orang yang layat. Layat itu sudah dibangkitkan oleh malaikat tadi, ditanya dalam kubur. Itu hadis Nabi menerangkan begitu. Bangun. Jangan kamu tanya, terus bangunnya piye? Apa iso bangun wong diuruki madet banget gitu. Bangunnya gimana? Terus kemule piye? Nah, itu urusan gaib. Kalau ingin tahu bangunnya bagaimana, besok kalau saudara sudah mati. Itu mesti ngalami itu. Nah, terus pertanyaannya dikubur bagaimana? Nah, itu juga nanti. Terus soalnya apa? Aja kaya ngarep ujian gawe kunci gitu. Katanya besok ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka gitu. Nek wis apalno saiki, diapalke sekarang esuk nitekoni marbuka Allahu Rabbi. Itu jawabnya. Wa man nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wis hafalno. Nah, apakah pertanyaan seperti itu? Yang penting kalau kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa, semua apa yang ditanyakan di malaikat dan kubur itu insya Allah bisa terjawab dengan mudah. Sebaliknya walaupun sekarang diajari pertanyaan kubur ya apal, besok mati kalau memang hidupnya tidak taat pada Allah dan Rasulnya bingung, tidak bisa jawab kan. Nah, maka itu urusan gaib, ya sudah sebatas itu saja kita menerangkan hal yang gaib.
bahwa nanti ditanya dalam kubur itu pasti ada malaikat yang menanya. Dalam hadis Nabi diterangkan, ya, disiksa kubur itu juga semuanya dengar kecuali manusia aja yang tidak dengar. Ya. Maksudnya kan, manusia didengarin biar nanti takut gitu. Yang tidak takut pada Allah sekarang kalau nanti dengar siksa kubur mereka teriak-teriak, nanti kan terus takut jadi taat kepada Allah. Nah, karep kita kan begitu. Ya. Kalau bisa sekali nek iso mbok ya sing ning kubur kuwi ngandani mulih itu loh. Pulang, betul, salat to sing mempeng. Wah, ternyata di sana itu orang yang tidak salat digebuki tiap hari. Ya sholat kan gitu ta. Nah, maka orang sudah dikubur mati tidak bisa hubungan dengan orang yang hidup. Kalau sering misalnya orang yang mati itu bapak atau saudara bermimpi ketemu ayahnya sudah mati pulang, itu jangan dikira bapak nemui kita. Ya, ketemu kita karena ketika hidup sering ketemu, maka kadang-kala muncul dalam mimpi ketemu biasa. Jangan sampai terus, wah bapak tadi nemui saya itu minta dikijing. Wah, terus otak-atik sendiri. Ya. Enggak ada. Jadi kalau orang hidup kadang-kala bermimpi ketemu orang yang sudah mati, itu sesuatu hal yang wajar karena orang sudah pernah ketemu biasanya. Dan ketika hidup ya yang ketemu di dalam mimpi tadi bukan rohnya orang mati datang ke sini, tidak. Maka jangan usah dicepai minuman tiap malam Jumat gentong-gentong diisi. Nanti kalau yang mati tadi pulang, masa pulang kamu cepai gentong tok mbok dikai kopi, jahe apa begitu loh. Nah, itu semuanya itu urusan gaib, jangan terlalu ngantur dalam kita berpikir. Kita cukup mengimani bahwa pertanyaan kubur ada, siksa kubur ada. Malah Nabi menerangkan orang sudah mati kalau amalnya baik, nanti di alam kubur itu menunggu datangnya kiamat. Katanya Nabi seperti tidurnya pengantin baru. Maksudnya pengantin baru itu kalau tidur cepat sekali, malam itu singkat gitu loh. Ya, malam tidak bisa tidur, baru tidur sebentar, lahir itu sudah adzan subuh. Ya, itu pengantin baru. Sudah pernah ngalami pengantin baru semua tak? Seolah-olah malam itu singkat sekali. Mah tidur belum tutupnya sudah bangun karena tadi semalam hampir nggak tidur, baru ler sebentar adzan subuh. Nah kenapa semalam nggak tidur? Pengantin baru. Ya, pengantin baru kan melihat sesuatu yang baru. Nah, kan melihat sesuatu yang baru itu iman-iman tidur kan itu kan? Orang tidur-tidur. Tapi orang yang amalnya jelek, ya menunggu datangnya kiamat itu sudah seperti tersiksa. Alam kuburnya itu dihubungkan dengan pintu api neraka, pintu neraka. Belum masuk neraka tapi sudah mendapat hubupan panas dari api neraka tadi. Nah, itu kata Nabi begitu. Jangan minta buktinya sekarang, nyata nih sok mbane kalau udah mati. Nah, lah nek tenan sok ngabaron aku. Nek sing mati dhisik kamu, wah tenan tibake gitu ta. Nah, itu yang jelas kita orang mukmin hal yang begitu diperintah mengimani saja. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang yang bertakwa itu orang percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat dan diberi rezeki oleh Allah, sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah dikeluarkan zakatnya. Nah, itu cirinya orang yang bertakwa. Saya rasa cukup itu pertanyaannya. Besok lagi kalau diada pertanyaan di debat orang-orang Kristen dan sebagainya, ini kenapa? Ya sudah jawabnya itu Allah melarang saya makan babi. Kalau segala ditanyakan kenapa, wah susah, apalagi masalah ibadah. Wong Islam kalau sholat kok tidak sedekah barangnya ada apa toh? Nah, kalau sedekah pun tidak nuding barangnya, nudingnya apa toh? Nah, kalau sholat selesai noleh ngiwon kan itu sing ditoleh sapa? Lah bingung kan? Nah, tidak usah. Mengapa sholat begitu? Karena shollu kama ra'aitumuni sholli. Nabi memerintahkan aku kalau sholat supaya seperti yang dilakukan oleh Nabi. Sedang Nabi kalau sholat melakukan seperti itu, maka saya melakukan seperti itu. Nah, itu udah kembalinya pada Quran dan Sunnah. Ya, sudah cukup. Demikianlah para pemirsa semuanya apa yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.